Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Falah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran yang sudah bersusah payah mempersiapkan acara pada malam hari ini, dan juga sabar menanti giliran, karena saya jadwalnya sampai tanggal 26 Maret. Tapi saya malam hari ini luar biasa Pak Ketua. Sudah sebulan lebih hanya ceramah Isra Mi'raj dari malam pertama, ini dari pertengahan bulan Februari, dari awal Februari sampai tanggal hari ini, sampai 40 hari saya ceramah tiap malam. Tapi baru di masjid ini saya dikasih minum 4 botol. Biasanya dikasih paling sebotol Ustaz, paling banyak 2 botol, tapi malam ini 4 botol. Ini kode keras ini maksudnya, berarti ceramahnya disuruh lamu. Terima kasih sambutannya Bang Yuswan tadi dan kawan-kawan Bang Jafar dari luar menyambut kami sampai di sini. Mas Joni terima kasih jadi wasilah, beliau kepala BPN Lahat, dan juga saudara seperguruan saya Pak. Kami ini sama-sama di satu perguruan pencaksilat persaudaraan Jati Terati. Ini duduk-duduk macam itu tersilat maksudnya ini Pak. Ini saya satu perguruan sama beliau, tapi saya disahkan menjadi pendekar Jati Terati di Jawa Timur ketika saya menempuh pendidikan di Pondok Pesantren di Songo. Tapi kami satu perguruan namanya Persaudaraan Setia Hati Terati. Jadi Mas Joni ini pun satu perguruan, jadi beliau berdinas di Lahat dan saya ada di Palembang. Tapi karena kami bersaudara dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga ada Kak Sabnil. Kak Sabnil ini tetangga saya Pak, karena istri beliau ini Yulida satu kampung sama saya. Bapaknya Yulida ini ketua RT di kampung saya, ya asrama polisi Talang Gurun, sampai meninggal di situ beliau. Cuman saya tahun 94 berangkat ke pesantren, lama udah ketemu Pak Akmal. Jadi ini sudah sama Cak Ayu kami dewek. Karena kami lama berkampung sana, kurang lebih saya tinggal di sana 35 tahun loh, di asrama polisi Talang Gurun ini. Almarhum meninggal, orang tua beliau. Kemudian saya tidak tahu kalau Kak Sabnil ada di sini. Beliau WA saya, Ustadz nyampe juga di kampung aku, insya Allah. Ngaku Kak? Ustadz bakal ceramah di sini. Alhamdulillah, berkah dari silaturahmi itu, insya Allah umur dipanjangkan oleh Allah, di badannya disehatkan oleh Allah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ustadz kita, qori kita yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran tadi mengingatkan kita semua bahwa puasa adalah paratnya. Anak-anak ceramah Isra Mi'raj ini biasanya membaca surat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Beliau tadi ngaji baca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti ingin tahu kita bahwa puasa ini sudah sangat dekat, tinggal menghitung hari. Jadi ibu-ibu yang merasa punya hutang Ramadan belum dibayar, bayarlah. Tadi Ustaz kita sudah bacakan ayatnya bahwa sebentar lagi bulan suci Ramadan akan datang menjumpai kita semua, dan kita berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal.
Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dan saya juga mohon maaf, kami membawa sound system dewek Bapak Ibu, karena sepanjang saya ceramah, saya kuni mulai ceramah tahun 2098, saya balik dari pesantren. Saya kuliah ke Malang, dari Malang saya balik ke Palembang, kuliah lagi, tamat kuliah di Palembang, saya mulai ceramah itu tahun 2000. Tapi saya belum aktifnya karena saya masih kuliah waktu itu. Tapi dari tahun 2000 saya sudah mulai ceramah dikit-dikit, sampailah tahun ini 2022 ini berarti 22 tahun aku ini sudah ceramah. Megang mic nih sudah 22 tahun kami ini Pak. Kenapa kami bawa sound system lewe? Karena jarang masjid dengan musola ini sound systemnya bagus. Aku udah dengar temen punya kamu ini bagus maksudnya. Mana aku ngawal lewe tapi mumpung Pak Ketua tadi nyampe kena bakar rehab masjid, maka saya minta pada bapak-bapak pengurus masjid yang melaksanakan panitia renovasi, sound bukanlah satu hal yang tidak penting. Sound system ini hal yang paling menunjang dalam sebuah masjid dan musola. Kenapa? Azan pakai sound system, pengajian pakai sound system, pengumuman pakai sound system. Nah, sehebat dan sebagus apapun masjid kamu, kalau sound systemnya tidak bagus, tetap tidak bakal sukses masjid itu. Mumpung kamu nak rehab, nak bagus, siapkan. Ini saya lagi rencana nak beli sound system. Ini baru nak WA Mas Yoni, nak ngajak sedekah. Kami nak beli sound system Bu, tidak ada mahal, cuma 78 juta. Ngaku ibu ketahu? Kami lagi beli sound system 78 juta. Saya lagi galang sedekah. Kenapa saya? Sebenarnya saya dewek bisa Pak. Saya ngadep Pak Haji Alim 78 juta cuma ini kan Bapak penting nih 78 juta ya. Cuman saya tidak mau. Kalau tidak darurat nian saya tidak mau ngadep beliau. Kenapa? Kesian orang-orang yang punya duit sedikit Bu, Pak. Mungkin nak melok sejutaan, mungkin nak melok 2 jutaan, mungkin nak melok 100.000. Nah, kecuali kalau sudah ada terkumpul lagi saya ngomong sama beliau dengan baik Pak. Aku duduk di pojok kursi ini nyampak Pak. Saya jatuh dari trotoar, kaki saya sampai hari ini belum pulih, belum sehat nian. Saya waktu jatuh dibawa ke tempat Pak Haji Alim dikasih ongkos. Ini duit tiket PP balik pergi, ini duit untuk selama di Jakarta, dirawat di Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta saya Bu. 3 hari saya di Jakarta, balik ditanya sama dia, mana Cali sudah sehat? Alhamdulillah Pak, berguyur baik, agak sehat. Berobat sampai tuntas, kalau tidak tuntas berobat. Karena Pak Haji Alim terkenal Pak, orang-orang yang beliau termasuk orang yang sayang dengan para ustaz-ustaz. Karena bagi beliau para penceramah, para dai tidak boleh sakit. Karena kalau dai sakit banyak orang yang susah, banyak orang yang perlu ke kamu. Makanya saya beberapa kali masuk rumah sakit tidak pernah bayar saya Pak. Tidak pernah bayar. Kalau saya nak keluar sudah dibayari. Saya 2 kali masuk Pak. Kali masuk saya pingsan waktu itu lagi ceramah saya. Tahu tidak sadar. Saya dibawa uang tahu-tahu sudah ada di rumah sakit. Begitu nak keluar sudah dibayar Pak Haji Alim. Nah kemarin yang bulan pas Covid kemarin saya kena juga itu demam tinggi. Saya harus berangkat ke Batam waktu itu. Selama 3 hari saya sakit demam tinggi. Tidak tahu juga corona apa bukan. Pokoknya demam. Kita kan ngomong corona ya. Dibawa saya ke rumah sakit Bayangkara. Menginap saya 6 hari. Nah, alhamdulillah sampai ke telinganya Bapak Wali Kota Pak Arno Joyo. Saya keluar tidak lagi bayar. Jadi alhamdulillah Pak. Saya pulang balik ke rumah sakit. Alhamdulillah tidak dibayar oleh Allah. 3 ekor anak aku masuk rumah sakit ngelahir ke 3 ada kata yang bayar. Makanya lantas beranak terus. 3 Pak, kapan saya nak bayar? Lah dibayari oleh Allah. Kapan saya nak bayar? Sudah dibayari oleh Allah. 3 anak saya Pak. Anak saya 2 kali masuk rumah sakit, istri saya 2 kali, saya 3 kali kalau salah masuk rumah sakit. Tiko pun tidak ada yang bayar. Alhamdulillah dibayar oleh Allah. Buah apa? Buah dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Nah, saya sound system 78 juta dikit kalau ngomong Pak Haji Pak selesai. Tapi saya tidak mau. Saya masih galang sedekah, masih ngajak kawan-kawan, sahabat-sahabat kami. Kenapa saya ajak? Karena ini adalah ladang amal. Kalau ini adalah loka. Sama cak Bapak Ibu, tadi Petua sudah ngumum ke nak ngerehab masjid ini. Jangan sampai masjid ini sudah jadi, kamu tidak tertitip duit di sini Pak. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia ini, maka dia akan dibangunkan rumah yang megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar sangkar burung puyuh, kata Rasulullah. Jadi walaupun ibu tu maaf, istilahnya nyumbang semen cuman sestap,
tertempel di dinding masjid ini, ibu bapak dibangunkan rumah yang megah di surganya Allah. Makanya kalau bab sedekah masjid jangan dianggap remeh. Kamu pernah dengar cerita sedekah paku beton, sikok masuk surga. Sedekah paku beton untuk masjid, sikok bu cuman masuk surga. Sederhana nian bu, paku beton itu dia paku ke di tempat imam-imam ini nah. Samu imam paku itu tempat ngantung ke jubah. Jadi kalau imam habis ngimam ngantung ke jubah lah di situ. Gara-gara paku beton sikok itu dia masuk surga pak. Tapi aku pernah acara mama itu besok di paku beton kan di masjid ini. Ya maksud aku bukan macam itu. Itu tuh contoh. Jangan dia aku ceramah mama ini besok ada paku beton kan sini kan. Bukan mah itu maksudnya itu contoh itu tuh. Walaupun cuma sekedar paku beton sikok, tapi bisa ngantarkan kita ke surga. Itu hebatnya membangun masjid ini. Makanya jangan ragu-ragu, ya. Yakin Pak Ketua, insya Allah tuh bangun. Saya lagi bangun 2 Pak. Lagi bangun 2 masjid dan 2 pesantren saat ini. Satu di Palembang di depan Sukabakti. Jalan Sukabakti di depan Sumek. Masuk, tembusan ke situ lurus. Di ujung jalan itu saya lagi dapat tanah wakaf 1.600. Sekarang lagi dibangun masjid dan pesantren. Ya. Satu lagi di pinggir jalan. Sering dilewati sama Mas Doni kalau nak balik ke Lahat. Di pinggir jalan Palembang Prabu Muli, Desa Segayam, Kecamatan Gerumbang. Di pinggir jalan besar bu, kali ibu nak ke Prabu Muli, saya lagi bangun pesantren di atas tanah 1,5 hektar. Kalau nak nyingok rincian dananya, stres otak aku. Di Segayam itu 35 miliar. Di Palembang itu 15 miliar bu, bangunannya. Ya. Berarti saya harus punya duit 50 miliar untuk bangun 2 tempat ini. Tapi saya punya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, jawab fa inni qarib. Aku ini dekat dia itulah. Ujibu da'watad da'i jada'ani. Siapa yang minta kunjuk. Maka saya tinggal minta Pak. Ini kami sampai hari ini sudah habis duit sekitar 2,5 miliar Pak. Satu masjid insya Allah bulan puasa ini akan diresmikan. Satu masjid lagi yang di Segayam masih berjalan. Saya bangunnya serempaan, beda 1 bulan. 18 Juni saya peletakan batu pertama di pesantren Palembang. 16 Juli saya peletakan batu pertama di Segayam. Alhamdulillah dari mulai sampai hari ini belum berhenti tukang Pak Bu. Kalau nak hitungan duit dah katik duitnya Bapak Ibu. Dan saya sampai hari ini belum ngomong dengan Pak Haji Alim. Tidak ngomong saya. Saya jalan baik terus saya jalan baik saya beri kesempatan orang-orang yang masih punya kesempatan ingin sedekah, ingin mewakafkan hartanya. Karena kalau aku ngomong dengan Pak Haji Alim ini beda wongnya. Dia kalau ngambil alih, diambilnya kalau itu yang jadi masalah Pak. Kalau kamu kan kesenangan langsung dibangun. Kalau aku masalah bagi aku itu. Karena menutup pintu orang lain untuk sedekah. Karena kalau saya ngomong, Bang, aku bangun pesantren. Ya sudah, sini. Dia galau Pak, tukangnya dia, duitnya dia, gambarnya dia. Kita nerima jadi, itu Pak Jale masalahnya. Nah, makanya anak selagi masih pajak berjalan, anak jalan dulu belum, mana lapor dengan beliau. Anak jalan baik terus sampai memang tidak kuat lagi, misalnya tidak ganti lagi kita ngelapor sama beliau. Hari ini alhamdulillah, sampai hari ini sudah kurang lebih 2,5 miliar habis duit, masih jalan baik Bapak Ibu. Alhamdulillah. Maka Ibu nak merehab masjid ini kecirasan insya Allah Pak. Apalagi ada Mas Joni sini selesai lah itu. Rehab, besai, bagusi, megah ke. Bangunlah semegah-megahnya Pak. Kami sikok masjid itu kami anggarkan 2 miliar Pak. Habis satu masjid kami. Kenapa dianggarkan dengan dana yang begitu mewah? Agar bangunan yang lain tidak ada yang lebih megah daripada masjid. Karena kalau kamu membangun masjid ini dengan bangunan yang megah, berarti kita sudah menyelamatkan penduduk sekitar sini. Karena selalu siapa membangun rumah lebih megah dari rumah Allah, kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi makanya sokonganlah kamu rame-rame selesai kebangunan masjid ini, bangunlah semewah-mewahnya Bapak Ibu. Itu kemana hasilnya? Diambil uang apa hilang? Tidak rusak Oh iya, soalnya kemarin di Pak Haji itu faker ini dilepasin uang Pak, dimaling uang. Sound system ada CCTV-nya pakai motor Pak, diangkatnya dilepasinnya, dibawanya itu. Gilo kalau sekarang ini memang. Makanya aku nyengok itu tapi tidak mungkin ada Om Yuswan di sini aman saya. Madai memasuk maling sini selesai dia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rumah Allah ini kita harus buat semegah-megahnya?
senyaman-nyamannya, karena tujuan kita berisra mi'raj ini sebenarnya mengajak para jamaah untuk makmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mau lebih ramai daripada masjid? Kenapa rumah makan lebih ramai daripada masjid? Karena mereka menyediakan fasilitas yang lebih nyaman daripada masjid, Bapak. Para pelayan-pelayan mal itu, para pengelola mal itu, mereka menyambut jamaah dengan begitu ramahnya. Itulah kuncinya kenapa mereka bisa lebih ramai. Sementara kita masuk ke dalam masjid kepanasan, iya kan? Kadang anak sholat nih, mohon maaf, ambalnya pasiran. Kadang anak berwuduk banyunya udah kate, barulah nak kencing, nak mesing pintu udah pacak dikunci. Iya kan? Ada masjid ini kalau diganjel batu-bata Pak pintunya udah pacak dikunci. Memang sangka kamu nikmat kita mesing sambil megang pintu. Mana pikir anak mesing, mana pikir ke pintu ke buka kamu. Ya, kamu udah usah ketawa Pak. Saya ini 22 tahun ceramah. Tiap hari gawe aku ini masuk masjid. Di mana aku kalau ke masjid aku masuk kamar mandi aku nak nyingok. Ngapu itulah memang saldonya banyak, duitnya banyak, tak diurusi pengurus. Gawe ini nimbun-nimbun saldo baik. Berapa saldo kamu ya? Kena nyingok 6 juta ya? 6 juta? 6 apa 4 juta saldo? 8 juta? 84 juta? 54? Banyak duit kamu ini. Kalau masjid saya sampai hari ini sudah minus Pak. Kemarin saya ketua masjid juga di kampung. Kemarin bendahara laporan, Ustadz duit sudah minus 400.000. Alhamdulillah. Ngapu? Saldo masjid jangan banyak-banyak. Saldo masjid ini kalau dia banyak jemaah yang minjem. Oh bener Pak, kamu udah usah ketawa-ketawa. Tanyalah dengan bendahara masjid. Berapa banyak orang natangi dia Pak? Karena saya waktu serah terima dari ketua lama ke ketua baru, saya menerima lampiran saldo masjid berikut orang-orang kampung yang ngutang duit masjid. Ada yang 3 tahun, ada yang sudah 5 tahun. Astagfirullahaladzim. Berani Pak kamu ngutang duit masjid. Bayangkan sekian banyak jamaah ini Pak, kelak di akhirat bakal nuntut kamu Pak. Makanya saya omong dengan bendahara masjid, habiskan duit, jangan dipinjam uang. Kenapa? Haram hukumnya minjamkan duit kita Pak, duit masjid itu. Kenapa? Karena duit masjid itu punya umat. Kamu minjamkannya tidak izin dengan umat. Haram itu hukumnya. Sama lah aku punya mobil misalnya, aku taruh ke kuncinya, Bapak masuk ke rumah mana? Nyingok aku dak kate, Bapak ambek kuncinya, kamu starter. Kamu keliling ke baik cuman, kamu balik ke lagi memang. Kamu keliling ke, kamu balik ke lagi. Boleh tak itu aku tanya? Nanya boleh tak? Ngapo tak boleh? Kamu tidak izin sama aku. Yang punya mobil itu aku. Lah ini masjid yang punya umat. Kok bendahara beraninya minjamkan dengan uang tanpa seizin umat? Atau yang lebih parah bendaharanya dewek makin duitnya. Tidak bukan bendahara sini. Oh enggak mungkin. Ya man, kalau bendahara sini tahu aku tuh. Apalagi karena penyakit masjid nih Pak tidak punya yayasan. Artinya duit masjid itu dipegang oleh wong siko. Selesai oleh wong siko. Itulah yang jadi masalah di dunia, di negeri kita ini Pak. Makanya duit masjid itu galak dipakai wong karena tidak tahu juga. Kita kan tidak pernah tahu duit masjid itu kan wong siko yang pajak nyelesaikan. Tapi hukumnya itu yang kita harus tahu Pak. Jadi tidak boleh minjem duit masjid Ustaz. Boleh, tapi kalau ada yang nak minjem umumkan dulu Pak bendahara. Misalnya ada datang, Pak bendahara, ngapo aku nak minjem duit masjid, nak ngawin ke anak. Kaget kalau aku muka celengan, aku balik lagi. Iya misalnya macam itu kan. Boleh. Besok Jumat bendahara umumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para jamaah dan orang kampung yang dengar ini, Bapak si Fulan nak minjem duit nak nganten ke anaknya. Kaget kalau dia habis muka celengan dibaliknya lagi. Dijawab oleh orang kampung ini, pakailah, boleh? Oh Ustaz, malu, jangan pinjam. Ya, kenapa? Karena duit masjid ini punya umat. Nah, kenapa masjid ini harus kita nyamankan? Bapak Ibu, bayangkan baik Pak, ya. Masjid sudah nyaman deh, masih sungkan datang ini. Terbayang tak kita kalau kemudian masjid kita tidak nyaman Pak? Makanya saya begitu pertama kali jadi ketua masjid Pak. Satu hari saya dilantik jadi ketua masjid. Aku mundur-mundur terus Pak. Lama sebenarnya lah 10 tahun yang lalu dipinta orang kampung jadi ketua masjid. Anak bilang tak bisa. Anak ni tahulah dewek kamu. Balik ke rumahku lagi jarang.
Gak usah lah nak urus masjid, balik ke rumah be aku ni jarang kataku. Pokoknya Ustaz tolonglah Ustaz, janji kataku, seperiode be aku. Ya Ustaz, seperiode be, janji. Akhirnya Bapak Ibu saya penuhi permintaan orang kampung. Satu periode saya jadi pengurus masjid 3 tahun. Saya jadi tahun 2019 Pak. 2019, 2020, 2021, 2022 bulan ini Oktober habis. Dan orang kampung sudah ngomong, Ustaz lagi tak ada, aku nak berlari dari sini kataku. Karena aku lah bangun 2 masjid, aku repot kakek, aku harus bunda mandir Palembang Sekayam. Ya. Saya 2023 sudah belum nerima khutbah sampai hari ini, karena saya masih harus fokus di 2 pesantren ini Pak. Ya. Dia bilang tidak. Kenapa? Saya waktu pertama kali serah terima jadi ketua masjid, saldo waktu itu 130 juta kalau tak salah Pak. Dari ketua lama ke ketua baru. Begitu salaman saya ngomong, siap Pak Ketua, insya Allah besok duit ini habis. Beres tahu Pak. Ketua lama beres tahu, dia ngumpul ke saru-saru, kok ngomong habis besok. Satu hari saya jadi serah terima, saya mau bendahara, urus duit itu. Makanya aku ngomong tadi ada catatan ngutang kampung yang utang-utang tuh. Aku tahu kan lo Pak. Yang ngutang ini tagih, kataku. Bintai, ya. Duit yang ada kita rehab. Mulai Pak, saya panggil tukang ambal, diukur dari depan sampai ke belakang. Yang selama ini kalau hujan bertadah-tadahan baskom, saya suruh bongkar atapnya Pak, ganti seng. Ini kan aneh Pak, saldo masjid 100 juta. Hari hujan ada dengan baskom, di masjid ini. Makanya baskom nak melok jemaah itu maksud aku. Iya kan duitnya ada Pak. Selama ini kamar mandinya cuma 2, tempat wuduknya 5 ikok cuman. Masjid kami itu kapasitasnya 500 jamaah Pak. Terbayang tak kamu hari Jumat mak mana nak ngantri Pak? Dengan WC yang cuma 2 ekor itu Pak. Sikok betina, sikok lanang. Bukan tak terkencit, jangan main-main jangan. Ya lagi sakit perut, mana nunggu-nunggu. WC cuma 2. Kalau sholat Jumat kan penuh Pak, 500 paling kecil Pak jemaahnya. Masjid WC cuma 2 ini pun tidak ada proporsional. Kenapa tidak proporsional? Sikok itu di ujung sana WC betino, yang sikok di sini WC lanang. Jadi WC lanang dengan WC betino ini berhadapan. Makanya aku tuh pingsal, ngapalah bapak-bapak nak ke WC terus dikit-dikit ke WC. Punya tembak dengan WC ibu-ibu. Hai kacau katanya. Satu hari saya jadi ketua masjid Pak, saya bongkar semuanya Pak. Saya bongkar seluruhnya Pak. Saya bongkar, saya habiskan WC yang tadi berhadapan betino dengan lanang, saya pasang pintu Pak. Ini pintu betino, tidak boleh dimasuki oleh lanang. Yang lanang cak mana Ustaz? Ini lahan kita bangun. Saya bangun 4 ikok WC. Saya bangun 4 ikok WC, saya bangun 18 keran tempat wuduk Bapak Ibu. Awalnya dia ngomong gila Ustaz Ali, gila Ustaz itu habis ini. Begitu pas Jumat mereka melihat bagaimana membawa wuduk, lemah, yang nak ke WC lemah. Baru sekarang mereka sadar Bapak Ibu. Tahun pertama saya jadi ketua masjid Pak, kami dapat ngumpul ke duit 1,5 miliar Pak. Di kampung masjid saya Pak, kampung Cempako dalam, Cempako warna-warni itu. 1,5 miliar Pak, tapi semua duitnya saya habiskan buat membangun masjid itu Pak. Tidak ada saya sisakan. Kenapa? Uang bersedekah itu nak nyingok kenyamanan Pak. Kalau dia tidak merasa nyaman di dalam masjid, mana bakat dia nak bersedekah makmur ke masjid itu? Kamu tahu Masjid Jogokarian Pak? Yang di Yogyakarta. Itu masjid kampung Pak. Tapi di masjid itu mereka mampu memberikan kenyamanan kepada para jamaah Pak. Di mana kenyamanannya? Dibuat sepanduk Pak, hilang motor diganti motor baru, hilang sendal diganti sendal baru. Berani tak kita buat macam itu Bapak Ibu? Di Jogokarian itu kalau kita lapor hilang sendal diganti sendal baru dengan merek yang sama. Hilang motor diganti motor yang baru dengan merek yang sama Pak. Keren tak pengurus masjid itu Pak? Tak tahu kalau hilang bini ganti bini baru, tak tahu aku itu. Akhirnya kamu cecak ngajak bini kamu ke Jogja, kamu tinggal ke Pak hilang bini. Ada apa nak ganti bini baru? Itu keren Pak pengurus masjidnya Pak. Setiap Sabtu dengan Ahad mereka menyiapkan 1000 paket sarapan pagi Pak, gratis. Jemaah habis sholat subuh seluruhnya makan gratis di halaman masjid. Waduh, keren Pak. Setiap Sabtu dengan Minggu Pak itu tuh sarapan gratis Pak, nasi uduk, nasi minyak, makan nasi. Setiap hari, setiap pekan sekali Sabtu dengan Ahad. Kita nih setahun sekali peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj makan lemper. No, salah. Aku belum nyinggung ini Mas, aku udah tahu ini. Ya lah ni yang terjadi bukan siapa dia isinya. Iya, aku dah enggak tahu pasti ngomong banyak ini. Kita tahu lempernya isi bukan nyinggung. Itu seminggu sekali Pak, setiap Sabtu ada lemper. Oh, alhamdulillah katanya selamat. Ya.
Setiap jangan tersinggung, tersinggung berilah nasi. Memang kita ini tidak galak makmur ke masjid, Bapak Ibu. Hah? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami baru Isra Mi'raj semalam, ya sekaligus nisfu Sa'ban. Lempar saya Pak, 3 bos nasi mandi, ya. Nasi mandi sebos, nasi minyak 3 bos, makan pakai nampan. Woi nikmatnya Pak. Oh, kamu bilang langsung Maulid Nabi kemarin, siapa yang hadir? Ada kamu hadir rumah saya? Maulid Nabi kemarin. Maulid Nabi kemarin Pak, 3.000 jamaah, 50 juta saya habis duit untuk makan Pak. Motong kambing 21 ekor Pak. Saya motong kambing 21 ekor, masak nasi 20 karung Pak. Jemaah datang 3.000 Pak. Setiap tahun gawe kami, dan di kampung saya terkenal tidak pernah ada acara lebih besar dari saya ngadukan Maulid Nabi Pak. Hatta acara nikahan baik tidak bisa ngalahkan kami membuat acara Maulid Nabi Bapak Ibu. Penuh Pak seripah itu, tutup sampai jalan Rifah itu kalau kami buat Maulid Nabi Pak. Kenapa? Itulah kita nak nunjukkan cinta kita dengan Rasulullah. Maulid Nabi itu memperingati hari kelahiran Rasul Pak. Kalau bahasa kamu itu ulang tahun bahasa kitanya, ya tak? Kita ulang tahun anak kita bayi nyewa hotel, nyewa catering, ya tak? Ada miladnya Rasulullah, lemper. Undang penceramah, ceramah jam 10 sampai jam 11, makan lemper, masuk angin. Dah kali ini dah jangan lah, nak tidak menyinggung kami, dah kamu dah setuju dah sama aku lagi. Ya. Mana Ustaz makanannya ada Ustaz? Mana dia? Mana? Kue Ustaz. Ada. Wah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah cara kita Pak. Di Jogokarian setiap Sabtu dengan Ahad mereka menyiapkan sarapan pagi Bapak Ibu. Jemaahnya ribuan, sholat subuh bukan sholat Jumat Ibu. Sholat subuh Bapak ribuan. Ngapa? Karena pengurus masjidnya begitu ramai Pak, begitu ramah. Begitu ada jamaah datang pengen mandi, disilahkan di situ tempat kamar mandi. Mereka siapkan 20 kamar mandi. Kalah Pak mall hotel berbintang Pak, dia siapkan 20 kamar mandi. Kalau kita apa Pak? Kamar mandi ditulis dilarang mandi di sini. Pernah tak kamu ketemu masjid macam itu? Jujur, pernah tak kamu ketemu masjid macam itu? Hah? Di tempat colokan listrik itu ditulis dilarang ngecas HP di sini. Pernah tak kamu nyok macam itu? Bapak, Ibu, di masjid ini jangan banyak dilarang-dilarang Bapak. Masjid jangan banyak dilarang-larang. Tidak kamu larang beda ada penuh masjid ini. Yo kamu tidak perlu mandi. Tukang-tukang becak yang nyari duit, mereka nyandar ke becaknya pengen sholat Jumat. Mereka kan bawa baju ganti Pak, keringetan. Mereka tuh nak mandi. Kalau kamu tulis di sini dilarang mandi, orang dia sholat. Lagian kan yang bayar banyunya bukan bapak Pak, umat yang bayar banyunya. Duit umat baik kamu kata bahasa, apalagi duit kamu. Dah akhirnya ceramah ini direkam. Aku dah, kalau pengurus ini aku lah tahu, bagus gak lo di sini. Ini kan direkam, nanti disebarkan oleh kawan-kawan. Biar maksud saya pengurus-pengurus masjid lain itu sadar. Saya nemen Pak ketemu macam itu. Dilarang ngecas HP di sini. Ditulis Pak di colokan itu. Pak berapa watt lah colokan HP itu? Aku nak nanya Pak. Berapa watt untuk nyolok listrik itu Pak? Kalau nak diduit mungkin sampai baterai dia full. Kalau tidak sampai 5.000 rupiah Pak. Kalau nak diduit ke maksud aku. Ditulis tidak boleh. Dia bapak tuh rumah kamu parah. Kamu ngecas HP di rumah baik. Kamu tahu tak sales-sales yang begawing awak barang nyajo ke pinggir jalan itu Pak. Dia berjalan kaki keliling Pak. Waktu sholat baterainya habis Pak. Di mana dia nak ngecas HP? Di edongnya nak dicocoknya. Coba di mana? Di sini nah, di rumah Allah ini nah Pak. Biar mereka merasakan, oh memang rumah Allah ini jadi penolong nian Pak. Bateraiku habis aku cas di rumah itu. Masya Allah. Makanya di masjid kami Pak datik je tulis nak mandi silakan. Pak sember lah banyak anu mandi Pak jebar-jebur lah. Iya kan? Lanjutlah silahkan. Di belakang saya siapkan tempat tidur Pak. Saya siapkan wifi gratis. Kami siapkan gula, kami siapkan kopi, kami siapkan dispenser banyu hangat. Ya lumayan mereka tuh Kak kalau nak beli kopi di luar 5.000 Pak. Nak ngetel 5.000 Pak. Uji kamu kecil duit 5.000 kan kamu duit banyak. Mereka tuh kadang kan duit sepiah dari kantongnya rak atik. Dia berjalan tuh mengas, Bapak Ibu nak minum. Kami persilakan Pak, capek istirahat. Jangan di masjid tapi kami siapkan ruang di belakang itu. Di situ ada gulanya, ada kopinya, ada tehnya. Ngopilah, minumlah di situ. Kau udah katik kuota, bukalah wifi-nya gratis, tidak dipaswordkan, silakan. Inilah gunanya masjid ini, biar jemaah ini rame. Sebulan sekali Pak saya minta bendahara data. Ya. Siapa yang di kampung ini yang miskin tapi dia rajin sholat.
Ngapo setiap sebulan sekali kami unjuk beras 10 karung Pak. Awalnya diprotes oleh jemaah, Ustaz, lemak nih ibu itu sholat dapat beras. Lalu jika dia tuh susah ibu, kalau ibu galak juga ibu jadi orang miskin dulu. Lah kita ini kan aneh, Pak, artinya kita bangga bisa kasih Pak. Ngapa kita nak minta dikasih? Kita ini bangga bisa memberi. Iya kan, akhirnya dari mulut ke mulut, lemak kau sholat di masjid itu dapat beras. Akhirnya mereka rame Pak, sholat di masjid. Kalau tidak apa-apa, kita umumkan, aduh biar rezeki. Jangan takut Bapak, jangan takut. Saya sampai hari ini Pak ngasuh 50 anak yatim Pak. Setiap bulan harus kasih mereka beras, setiap bulan harus kasih mereka duit. Aduh Pak, air rezekinya Pak. Ini baru ini kami kasih minyak. Kan minyak saro Pak, nyarinya ya. Nah, kalau saya kan ada gampang kalau nyari minyak Pak, banyak aku minta bayar dengan uang ya. Mereka kan nak nyari minyak seliter susah Pak. Saya belikan minyak Pak. Saya belikan minyak sayur, saya belikan beras 20 kilo. Bagi saya yang penting mereka ada beras, mereka ada mie, mereka ada minyak lah macam makan. Nah salah lauk, berjual dewe. Biasa Pak dikasih Bu, mereka makan setiap bulan. Dari mana duitnya? Dari Allah. Wong kau mungkin aku ni kaya ni, tidak ada kayu. Tidak ada kayu tidak. Cuman aku ni nyampaikan berkah di tangan-tangan wong yang pengen bersedekah Bapak Ibu. Jadi kamu nak bangun masjid jangan takut Pak, bangunlah semegah-megahnya. Tapi saya prinsip nanti masalah sound systemnya bagus kenian Pak Ketua. Bagus kenian, jadi kamu ngundang aku lagi di sini. Aku tak ada payah-payah nak ngawak sound dewe. Aku tidak nak ngawak sound dewe. Aku ceramah sudah masjidnya sudah bagus, masjidnya sudah rapi, masjidnya sudah oke, sudah besar, sudah mantap. Ambalnya ganti dengan ambal yang setan. Aduh ambal yang rato sampai jangan belang-beleng Pak. Ini sikok merah, sikok hijau, sikok kuning aman. Mato aku pening cap pelangi nyingon. Mari yang saya dak tidak dengar, tidak menyemangati kamu kena bangun. Kenapa Bapak Ibu? Karena penting Pak magusi rumah Allah ini Pak. Inilah fungsinya. Kalau rumah ini sudah bagus, uang sudah mulai banyak berkumpul, kita lemak ngarahkannya Pak buat pengajian. Buat di sini pengajian fikih Pak. Belum tentu ini benar kalau sholatnya. Iya kan, buat di sini pelatihan mandikan jenazah. Kadang di kampung ini Pak rato-rato yang pacak mandikan jenazah cuma siko sekampung. Tak tahu kampung ini berapa kok ada mandi pacak mandi sana? Ada Bilal di sini. Bilal, siapa di sini? Ada Bilal di kampung ini. Kalau mat dakatik. Jadi mandi dewek mayat di sini. Bener loh kamu ini. Hah? Ada berlari kita jadi nak balik. Mandi dewek kamu sini. Bener Pak. Masa nih buat lama sini buat pelatihan mandikan jenazah di masjid ini Pak. Panggil Bilal itu. Kamu tak terpikir apa kalau di kampung kami ada mati 2-3 sekalian terempa. Siapa nak mandikannya Bapak? Ini kan banyak budak-budak muda ini nak belajar mandikan jenazah Bilal. Kalau sudah melok pelatihan sebulan minta dampingi dulu. Kalau sudah selesai nian, sudah bisa dilepas, baru dilepas. Jangan baru-baru lah nak mandi ke dewe. Iya, kakek baru pacak belajar langsung nak mandi ke mayat, kakek protes mayat. Udah kan aku baru ngomong itu baru pacak. Pero kamu lagi kalau. Ada gitu. Penting itu Pak. Inilah fungsinya masjid ini. Fungsi masjid ini kan di sini Pak, nak membuat pelatihan. Makanya saya sedih Pak, kok masjid pecah kuburan Pak. Habis selesai sholat balik tutup, selesai sholat balik tutup. Pecah Masjidil Aqsa wae Pak. Masjidil Aqsa kan macam itu Pak. Kalau habis sholat dimatikan lampu oleh orang Israel itu Pak. Saya waktu pertama kali ke Palestina Pak, kaget saya Pak. Kenapa saya kaget? Saya nyampe jam 10 malaman lah waktu itu, waktu Palestina. Gaib ngomong, Ustaz, kita istirahat, nanti besok jam 4:30 pagi saya jemput sama rombongan Pak Gub. Saya sama Pak Gubernur Babel, Pak Dr. Elzaldi. Beliau dapat undangan dari wali kota Palestina. Saya diminta ngawal beliau. Oke, jam 4:30 saya jemput. Saya protes dengan gaib. Saya bilang, Ustaz, ngapus 4:30. Kami pengen dari jam 3, kami pengen tahajud dulu di Masjidil Aqsa. Kami pengen berzikir. Ketawa gaibnya Bu. Ustaz, ngapu aku dia ketawa. Mana bisa Ustaz? Di sini, ini kadang sudah ajan lagi belum dibuka pintunya. Sama tentara Israel itu Pak, sudah ajan pintunya belum dibuka. Inilah misalnya kawasan Masjidil Aqsa Pak. Masjidil Aqsa itu Pak, jangan kamu pikir pecah Mekah, pecah Madinah. Masjidil Aqsa itu Pak di dalam satu kawasan sejumlah 13,5 hektar. Nah, untuk masuk ke sini disediakan pintu kecil, sikok yang terbuka cuman. Masuk ke kawasan 13 hektar ini. Nah, anggaplah
wadah buah ini Palestina, apa namanya, Masjidil Aqsa, kawasan Masjidil Aqsa dengan Masjid Kubah Batu tempat Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ya. Nak masuk ke kawasan ini tadi, Masjidil Aqsa ini, di sini ada pintu banyak Pak, tapi sama tentara Israel yang dibuka sikok kadangan duo, itu mereka jago. Kalau mereka tidak terbuka, tidak dibuka Pak pintu itu sama dia. Terbayang enggak kamu kira-kira? Kamu untung Pak nak ke masjid tinggal buka baik Pak, tinggal masuk baik. Di sana Pak kalau dia belum buka Ibu, diam kita di depan pintu itu. Dijago sama dia, no, pakai stand panjang-panjang macam itu. Aku dulu tidak percaya cerita almarhum Syekh Ali Jabir ngomong, kan? Dia kan ada di ceramah ngomong kan. Ketika saya ke sana, oh bener Pak, dijago sama dia Pak. Kalau dia belum pengen buka, tidak dibuka sama dia. Ya sama baik Pak, kamu mungkin dengar cerita aku ini emosi juga memang Pak. Aku yang pertama dengar cerita emosi juga Pak. Cuma nyingok senapang itu nah turun emosi aku langsung. Enggak digawe Pak, kalau itu bedel ini. Enggak balik kita ke Palembang ini. Selesai saya sholat Pak subuh. Ya, subuh di sana waktu saya sampai di Palestina itu 2018 saya berangkat. Itu jam-jam 5 lah kurang lebih subuhnya Pak, jam 5 lewat. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Mati Pak. Sound system yang dipakai imam sholat tadi langsung mati. Kaget saya Pak. Imam kan wirid dewek di sana Pak, ada wirid cak kita kan. Selesai imam tegak, berlari imam. Imam Masjidil Aqsa ini. Pas pula aku ngomong ke imam tegak, Pak Haji tegak kan. Begitu imamnya tegak berlari, apa namanya keluar, kami masih berwirid Pak, saya masih berwirid, masih duduk kan. Begitu selesai Pak jam 6:30-an, lampu mati. Jelek. Di Masjidil Aqsa ini Pak. Kaget saya Pak. Saya sholat di makom apa namanya tempat Nabi Zakaria Pak, mihrabnya Nabi Zakaria. Ya. Fataqabbala rabbuha biqaulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ya, ada mihrabnya Nabi Zakaria dengan mihrabnya Maryam. Mihrabnya Maryam di bawah Masjidil Aqsa. Mihrabnya Nabi Zakaria ada di pojok Masjidil Aqsa Pak, di halaman Masjidil Aqsa itulah. Kalau mihrabnya Maryam di bawah, kalau Nabi Zakaria di masuk Masjidil Aqsa sebelah kiri. Saya sholat di mihrabnya itu Pak. Tidak lama diparai sama gaib. Ustaz, Ustaz keluar. Ngapu kata? Kalau Ustaz tidak keluar di sini jam 7 dikunci pintu ini sama tentara Israel. Keluarnya kaget Johor. Anak gilo kata. Sholat di keluar Johor Pak, dikunci sama dia. Terbayang enggak Bapak susahnya di Palestina ini. Dan penduduk Palestina tidak boleh sholat di Masjidil Aqsa itu Pak. Sehingga di sana 3 saf, 4 saf masjid sebesar itu. Ya kan ngandali wong yang turis-turis inilah yang dari luar. Ya kita ni kan banyak lah medua nak ke sana Pak. Kapan sana omongan wong nganter ke nyawa, nak mati. Wong kan nakut-nakut itu terus Pak. Padahal kita udah ada ke Aqsa juga mati juga di Palembang ini ya. Ngapo? Di situ tuh jihadnya luar biasa Pak, berangkat ke sana itu. Sholatlah saya Pak, selesai kami keluar diajak keliling wisata di wilayah sekitar Masjidil Aqsa, dikenalkan sama guide ini mihrabnya Maryam yang tadi tempat-tempat itu. Selesai sholat zuhur Pak. Selesai sholat zuhur Pak, habis sholat zuhur qomat lagi. Kaget saya Pak. Ternyata di Masjidil Aqsa sholatnya dijamak Pak. Karena belum tentu asar dibukanya oleh tentara Israel itu Pak. Wah gila Pak, jahanam nian Pak. Kalau kamu dah acak kontrol emosi berat Pak di sana tuh, naik nian darah gitu. Cuman dia udah pernah dewean Pak, megang stand wong 6 wong 7. Iya kan, penakut wong Israel tuh Pak, nian. Tak berani dia dewek-dewekan Pak. Kali nyago tuh wong 7 8, badan besar tinggi megang stand itu. Senjata yang cak AK-47 yang panjang itu Pak, dipegang sama mereka. Ya aku tak tahu ada peluru api tak injas, drop dulu gitu tuh Pak. Nengok sapang dia itu nak. Sholat maghrib jamaah isya langsung. Kaget saya Pak. Ternyata sebegitu beratnya sholat di Masjidil Aqsa Pak. Dan orang-orang di kampung situ Pak, yang ada di kawalan 13,5 hektar tadi yang Masjidil Aqsa itu, mereka tidak boleh sholat ke Aqsa, sholat di rumah masing-masing. Terbayang enggak Bapak betapa beratnya mereka itu Pak. Kita gampang Pak di sini bisa masuk masjid, kita tidak galak. Makanya saya pesan sama Pak Ketua, mumpung kamu nak rehab, buatlah masjid ini senyaman-nyamannya Pak. Buatlah masjid ini sebagus-bagusnya. Penuhi segala fasilitasnya Pak. Apapun yang dibutuhkan masyarakat silakan. Kalau bisa mereka benar-benar ngerasakan lebih nyaman mereka ada di dalam masjid ini ketimbang mereka berada di rumahnya masing-masing.
Kenapa kita buat seperti itu? Biar masjid ini makmur, biar mereka ini ngerasa lemah. Kalau mereka sudah ngerasa nyaman Pak, sudah kumpul macam ini, aman Pak. Kita tinggal buat pengajian, kita tinggal buat majelis, buat cawesan, sepekan sekali di sini buka kitab, belajar nian Pak. Kalau ceramah ngundang akhir kan sekali-sekali Pak, paling lama juga sejam aku ceramah Pak. Nak nyabarkan bab sholat baik tak cukup waktunya Pak. Panggil ustaz-ustaz di sini buka. Kamu mazhabnya apa di sini? Tentukan dulu. Di sini mazhabnya apa? Kamu, baca doa kunut kalau sholat subuh di sini. Di sini baca doa kunut. Nah, berarti mazhabnya Syafi'i. Ngapa aku tanya di subuh? Karena di situ nentu ke Pak. Kalau dia tidak baca doa kunut, berarti mazhabnya Maliki dengan Hanafi. Lalu dia baca doa kunut, itu mazhabnya Syafi'i. Karena menurut mazhab Syafi'i, sunnah sholat itu ada dua, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Ada sunnah yang sangat ditekankan oleh Imam Syafi'i namanya sunnah abad. Dan Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan doa kunut. Salah satu sunnah abadnya Imam Syafi'i. Buka kitabnya Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumail. Imam Syafi'i sampai beliau meninggal dunia, beliau melaksanakan doa kunut Pak. Allahumma hdina biman hadain wa afina biman afain wa tawallana biman tawallait. Jadi kalau ngomong tak katik dalilnya berarti dia belum baca. Kalau ngomong tak katik dalilnya berarti dia belajar belum sampai ke bab situ. Buya Hamka Pak, tahu kamu Buya Hamka? Itu kan Muhammadiyah tuh lain Pak. Waktu disuruh imam di markas NU, Buya Hamka ngangkat tangan Pak. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Ditanya Buya, ngapa Buya pakai doa kunut? Buya kan sholat subuh tak pernah doa kunut Pak. Karena beliau kan Muhammadiyah Pak. Apa dijawab oleh Buya Hamka? Saya mengimam di markas NU. Sebagai penghormatan mereka kepada saya disuruh imam. Sebagai penghormatan saya kepada mereka, saya tahu mereka baca doa kunut, maka saya baca doa kunut. Itulah yang pintar itu Pak. Yang pintar itu. Saya sudah, tak ada kamu saya sudah. Imam Masjidil Aqsa, Imam Masjidil Haram, di Mekah. Saya sudah kepala Imam Masjidil Haram Pak. Tahun 2010 atau 2015 ada di YouTube Pak. Bapak klik di YouTube saya sudah ke Indonesia. Beliau disuruh imam di Masjid Istiqlal Pak. Saya sudah Pak, selama dia sholat di Mekah tidak pernah baca bismillah Pak. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Benar? Yang pernah umroh, yang pernah haji, yang pernah dengar saya sudah jadi imam, pernah kamu dengar dia baca bismillah? Tidak pernah, karena menurut mazhab Maliki dengan Hanafi, bismillah bukan ayat pertama dalam suratul Fatihah. Tapi dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumail, menurut mazhab Syafi'i, bismillah itu ayat pertama dalam suratul Fatihah. Kalau kamu tidak baca bismillah, tidak sah hukum Fatihah kamu, batal sholatnya. Makanya aku lucu ngomong yang baru tobat sekarang Pak, baru ngaji 2 bulan, seluruh imam disalahin kalau. Ada kan ngomong sekarang kan? Baru 2 bulan ngaji Pak, pesantren juga bukan, ikrab ya mungkin tak tamat. Baru masuk masjid, imam ini tak katik macam-macam bismillah. Oi Buyan, bukan tak katik. Kau tuh belum nyampe ilmunya. Kau belum belajar kitabnya. Kau baru belajar dengan sikok guru. Apa kata Buya Hamka? Kalau aku bisa baca 100 buku, banyak pendapat orang ini kusalahkan. Tapi kalau aku bisa baca 1000 buku, betapa saya bisa membenarkan pendapat orang lain. Oh ternyata ngawekan ini dia punya dalil. Kita yang belum nyampe ke sana. Muka kitabnya Pak, Menurut mazhab Syafi'i Pak, bismillah itu ayat pertama dalam suratul Fatihah. Saya sudah yang tidak pernah baca bismillah, begitu imam di Masjidil Aqsa, di Masjidil Istiqlal, di Masjid Istiqlal di Jakarta, beliau baca bismillah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu rukuk, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Begitu rakaat kedua Pak, Samiallahu liman hamidah. Saya sudah ngangkat tangan Pak. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Bukalah di YouTube itu Pak. Saya sudah jadi imam di Masjid Istiqlal. Sekali saya sudah Pak, yang mazhabnya beliau itu Hanafi sama Maliki yang paling banyak di Mekah sana, yang tidak ada ngajarkan doa kunut. Saya sudah baca doa kunut Pak. Ditanya sama orang, kenapa saya baca doa kunut? Kenapa saya baca bismillah? Kata saya, Imam Sudet, di Indonesia ini banyak menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, bismillah itu ayat pertama. Menurut mazhab Syafi'i, doa kunut itu adalah sunnah abadnya Imam Syafi'i. Saya menghormati penduduk Indonesia, saya baca bismillah dan baca doa kunut. Itulah wong pinter.
Itu nah kalau kamu nak nyingok orang pinter pak. Kalau nak nyingok orang baru nak pinter ini itulah yang ngalah ke wong ini. Segala wong salah galau, Isra Mi'raj salah, Maulid salah, apa namanya kemarin ini Nisfu Sa'ban salah. Segala wong salah galau pak. Di bid'ah ke galau, sesat galau. Wong berjudi diam ke nyawai. Wong organ tunggal diam ke nyawai. Wong mabok-mabok diam ke nyawai. Giliran kita nak berkumpul di masjid Yasin, anak tahlilan di bid'ah ke nyaw. Inilah yang kemudian jadi masalah pak. Hati-hati kamu di ujung-ujung sini kalau dimasukinnya pak. Oleh rombongan tukang retok ini. Nian, kalau kamu udah kuat bergeser akidah kamu. Jangan main-main pak. Apa yang sudah kita lakukan berwirid, habis sholat, baca Quran. Itu gado-galo ajaran. Cuman memang kita tidak ngerti dalilnya. Kalau kita ini melo, ini nenek kita. Itu baik. Kalau dalilnya ada kalau Pak Yasinan, tahlilan. Itu ada kalau dalilnya. Cuman kalau kita tidak tahu, kita ini melo baik. Nah mereka yang baru tobat, yang baru ngaji. Memang diajarinnya nian ilmu untuk retok uang itu. Ya memang diajarin nian nih kata alilnya ini. Itu sudah ada dalilnya. Diajarkan nian mereka memang ilmunya ilmu nak retok masalahnya. Jadi ini jadi masalah pak. Makanya anak ngomong kalau kita tidak setuju pak, tidak usah lah ngeretok uang. Kita tidak galak nisfu Sa'ban misalnya. Uang nak nisfu Sa'ban, ya sudah pak. Itu namanya berdamai dengan keadaan. Tahu tak kamu berdamai dengan keadaan? Kita tinggal di tengah-tengah wong apa namanya ngelas besi misalnya. Jangan kamu marahi dia. Apa bising dan suara las kamu nih? Lah salah kita pak. Kita tinggal di perkampungan begawi dia. Ya kita harus ke situ pak. Misalnya kamu di bandara, ringam kamu dengar suara wong nunjuk pengumuman. Kamunya jangan ke bandara. Kamunya yang pindah. Ngerti tidak maksud aku tuh? Kalau kita tinggal di kampung pempek, misalnya jual pempek, jangan heran dengar pempek, ribut kan kamu pempek. Bukan dia yang ribut bapak, yang harus berdamai. Memang kita tinggalnya di tempat tukang pempek. Harusnya kan macam itu pak, bu. Misalnya kamu ringam dengan suara masjid, jangan minta kecil ke suara masjidnya. Kamu tuh pindah baik. Ya salah kamu, ngapa kamu nak berumah para masjid? Berumah para masjid kan ya otomatis suara ajan, ya kan? Otomatis kan suara orang ngaji. Wah aku tapi tidak tahan. Ya sudah berarti kamu lari. Karena yang tidak dengar suara, tidak senang dengan ajan dengan orang ngaji ini belis. Ya memang iya pak. Iblis itu kalau dengar suara ajan dia berlari tunggang langgang pak. Berlari mereka. Jadi kalau dia tidak senang orang ngaji, tidak senang dengan suara ajan, belis berarti. Jangan kamu salah ke yang ajannya, jangan kamu salah ke masjidnya. Kita yang berlari, mbak rumah para kuburan. Enggak kata bunyi para kuburan teman-teman situ. Maka tentukan dulu mazhabnya. Oh, di sini tadi saya tanya doanya pakai doa kunut. Kemudian saya melihat makin mimbar. Nah, ini rata-rata ini mazhab Syafi'i Pak mereka. Oh, berarti cocok kamu baca doa kunut di sini pakai mimbar tempat khutbah Jumatnya. Oh, tahu saya di sini mazhab Syafi'i. Maka mencari ustaz, mencari kiai benar-benar. Benar-benar. Kaget kamu menyut Pak, kamu salah masuk ke wong. Tidak ada zikir bersama itu. Habis sholat berzikir itu bid'ah. Pening pala kamu Pak. Makanya jingok dulu Pak Ustaz nih manhajnya apa, mazhabnya apa. Harus paham itu, jangan lain tebok lain menana Pak. Kami pernah di masjid kami Pak. Kami masjid itu 2-2-2-3. Apa namanya tarawih. Datanglah Ustaz penceramah Pak. Mungkin dia mazhabnya beda Pak. Dia mazhabnya Hanafi. Repot dia dibahasnya Pak soal tarawih. Tidak ada dalam mazhab apa namanya solat ini solat apa namanya 2-2-2. Solat yang benar itu tarawih 4-4-3. Memang menurut mazhab Hanafi 4-4-3 Pak. Lalu Syafi'i salatul lail masna-masna. Menurut mazhab Syafi'i salat malam itu 2-2. Makanya kalau mazhab Syafi'i salat tarawihnya 2-2-2, witir 2-1 atau 3 rakaat sekali salam. Makanya kalau aku nak ngimami, saya fleksibel Pak. Saya pernah jadi imam di masjid di Sekip Pak, mazhab Hanafi caknya di sana. Karena saya nak sholat saya nanya berapa di sini? 4-4-3 Ustaz. Saya sholat Pak. Lalu saya nanya berapa di sini? 2-2-2. Witir 3 rakaat Ustaz. Laju kalau aku Pak. Karena aku tahu Rasulullah pernah ngawikinnya kalau. Ya tak? Berapa di sini? 11 Ustaz. Ini 2-2-2. Witir 2-1. Memang aku ni gawe aku macam itu. Jadi aku laju kalau Pak 2-2-2 laju. Nak 4-4-3 laju. Nah, jangan sampai dia ngomong berapa? 8-3 lajulah kau. Kalau sudah Pak berarti 8-3 kan nari itu. Mana ada ujung 8 ada.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, panggil guru yang sejurusan Pak. Belajar di sini bab salat. Belajarlah Ibu mulai dari bab air. Nak ngumpul ke wong nih kata aku di awal tadi, nah ceramah aku dari awal, aku borot ceramah nih. Nyaman ke dulu masjid ini. Kalau masjid ini tidak nyaman, mak manu nak berkumpul Pak. Di tempat saya Pak pengajian Pak, makan kalau dia ngomong Ustaz ini makan terus. Pertamanya ngomong terus, sudahnya yang ngomong melok makan. Makan terus, tanyalah budak-budak ini Pak, kapan di situ pengajian? Gelar Pak, makan tempat saya. Bentang nian Pak, ada donatur awalnya duit masjid dewek, kita ngeluarkan dewek. Lama-lama Pak, bukan nyingok Pak, lemah di sini. Maya, pertama kali saya jadi pengurus masjid Pak, Covid waktu itu Pak. Kami Isra Mi'raj saya masak ke nasi minyak Pak. Saya bayang tahun 50-an masjid tempat aku berdiri. Belum pernah majak makan sama-sama makin nampan Pak. Kapan ada acara Isra Mi'raj, ada acara Maulid, cuman kue kotaan ini lah Pak. Iya, cuman kue kotaan ini lah. Bertahun-tahun Bapak Ibu ya, bukan tidak bagus juga Pak kue kotaan ini. Cuman kan kalau kita makan sama-sama pakai nampan tuh berkahnya beda Pak. Sambil makan sambil ngobrol, keakrapannya tuh jingok. Cobalah Mas, coba. Tidak cobalah, lain Pak, beda Pak. Nian saya tidak bohong. Jadi kalau Bapak Ibu coba, Masya Allah Pak, luar biasa. Saya pertama kali buat masak nasi saya. Kami ada nampan itu hampir 30 atau 50 nampan saya punya Pak. Untuk makan 1000 lah. Untuk makan 1000 saya siap nampannya. Nampannya nasinya dari kamu. Maksudnya kalau kamu udah kasih nampan, itu tahu aku Mas Joni, aku pinjamkan. Cobalah dulu kamu makan nasi. Oh nikmatnya bukan main Bapak Ibu. Oh no, makan nasi senampan berempat. Dah ajak masak dewek. Kamu tinggal manggil Pak, banyak tukang mandi di sini. Nah, daerah kamu nih ada Habib Qasim di sini, Abdullah Al-Kab. Itu masak nasi mandi Pak, nasi minyak, nasi Arab itu. Wow, lapar aku lagi. Jam berapa? Jam 10. Bapak Ibu nyamankan di sini, buat pengajian, belajarlah dari bab airnya, belajar dari bab wuduknya, belajar bab sholatnya. Kenapa harus belajar? Karena sholat ini kalau tidak belajar susah Pak. Masing-masing mazhab berbeda Pak. Salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu, mak mana kamu nyingok aku salat. Pertanyaannya Bapak tidak pernah nyingok Rasul salat kan? Saya tidak pernah nyingok Rasul salat kan? Ibu tidak pernah nyingok Rasul salat kan? Maka salah satunya kita belajar dengan imam-imam mazhab. Bagaimana cara mereka mengajarkan. Ada yang lebih lucu lagi Pak. Dia dengan menjawab, kami tidak ada melok mazhab Ustaz. Kami melok Al-Quran hadis. Wih pakam nian kau kata. Sepintas omongan ini pecah benar Pak. Kami tidak melok mazhab Ustaz. Kami melok Al-Quran hadis. Berarti seolah-olah kita ngomong ke imam mazhab ini tidak ada maki Al-Quran, tidak maki hadis. Padahal kamu tahu Imam Syafi'i umur 6 tahun sudah hafal Quran 30 juz Pak. Imam Syafi'i setiap hari ngatamkan Quran 6 juz. 6 kali. Setiap hari Imam Syafi'i itu ngatamkan Quran 6 kali. Kita setahun sekali belum tentu. Kita ngatam ke Quran setahun sekali belum tentu. Kenapa kita nak melok mazhab? Mazhab itu artinya mengikuti Pak Bu. Mazhab itu artinya mengikuti. Ngapa mengikuti? Karena kita tidak paham. Kita tidak ngerti ilmu tafsir. Kita tidak ngerti ilmu asbabun nuzul. Kita tidak ngerti ilmu hadis. Kita tidak ngerti asbabul wurud. Maka yang paling aman dan paling nyaman ya melok. Kalau kita tidak tahu Pak, kalau tidak tahu ya melok, jangan macam-macam. Kamu nak kelahat be belum pernah, bawa mobil dewek belum pernah. Tak usah nak nyoba-nyoba Pak. Tinggal tanya Mas Joni be kapan balik kelahat, nak melok Mas. Ngapa kami tidak tahu jalan? Ngapa kalau tidak tahu jalan nyasar kamu Pak? Ngapa aku berani ngomong? Aku sudah pernah nyasar. Ya bini aku kan orang lahat. Bini saya orang lahat. Kali hari saya nak jemput bini aku ke lahat Pak. Saya belum pernah bawa mobil dewek. Biasa naik travel dulu. Saya ada mobil waktu itu Pak. Bawalah mobil dewek nak jemput bini saya. Sampai di Muarinim, kan belok kiri tuh. Sampai jembatan harusnya ke kanan Mas. Karena malam nyopir dewean pulau, saya tembak lurus. Lurus. Ngapa udah nyampe. Kan ada tugu Pak, tak lama dari Muarinim kan ada tugu bundaran itu. Saya ini nyari tugu itu tak ketemu-temu, sudah setengah jam saya ngegas Pak. Manu, berhenti aku Pak. Ada orang di tengah jalan, saya stop. Pak, mau tanya, nak ke lahat ke mana? Waduh Pak, lah jauh ini Simpang Meo. Ya, nganan ke Simpang Meo aku Pak. Itu akibat macam-macam. Ini macam-macam urusan dunia aman. Mak mano kamu nak macam-macam urusan akhirat Pak. Nak solat dewek tidak belajar wudu, tidak belajar bab air, tidak belajar gerakan solat. Waduh Pak.
Awalu ma yusabu abdul yaumul qiyamati as-shalah fa inna sunnah qulub wa in fasadat sa'iru qulub. Amal kamu yang pertama kali dihisab oleh Allah itu salat. Bagus salatnya, bagus amal ibadah yang lain. Kalau rusak salatnya, rusak amal ibadah yang lain, Pak. Jadi kalau sudah salat kamu kusut, yang lain kusut kalau Pak, haji, sedekah, umroh, baca Quran, puas, sudah dihitung oleh Allah. Kadang kalau bahasa saya, Pak, sholat ini metal detektor. Kalau sensor sholatnya belum lolos, maka ibu tidak akan bisa meneruskan perjalanan. Kalau sensor sholatnya belum lolos, ibu tidak diperiksa zakatnya, hajinya, puasanya. Kamulah ibu nak ke bandara. Nah. Kalau ibu melewati metal detektor bunyi, bisa tak ibu terus jalan? Bisa tak ibu terus jalan? Tidak, disuruh mundur dulu. Apa yang belum ada periksa? Oh jam, oh cincin. Makanya aku Pak kalau berangkat paling males aku pakai jam, pakai cincin ini. Karena ini nak ceramah benar nak bergaya pakai lau dikit kamu jengok tu ni. Kan agak lama dikit kan dia jengok itu. Saya ni dikasih uang Pak cincin ini Pak. Masih hidup yang ngasih sama saya. Kemarin ada wong Cina masuk Islam Pak. Dia wong Cina masuk Islam. Jadi saya ini ngobrol sama saya. Dia ni jengok tangan aku terus Pak macam itu. Diparaknya terus jengoknya terus. Ngapo jawab? Ngapa kau? Tidak katanya. Cincin apa cincin Ustaz? Tidak ya. Dijengoknya sama dia Pak. Aku tak tahu dulu berapa harganya. Dia uang baik Pak. Tahu-tahu dia nak bayar cincin ini harganya 25 juta Pak. Lalu Ustaz nak 25 juta lepasilah katanya. Hai, bejaku ini anak apa? Ini anu Ustaz. Hai, tak dia uang kata aku sayang ini. Ngapo? Itu mutiara kalau itu Ustaz. Kamu juga tak mengkilat-mengkilat. Itulah lemak jadi Ustaz ni baru. Saya tak kata Pak, dia enggak Pak handphone dia uang Pak. Saya berdoa minta handphone Pak. Waktu itu baru keluar. Saya ini ceramah, saya pakai handphone Note 20 waktu itu Samsung. Saya ceramah di Kodam, Panglima Kodam 2 Sriwijaya. Buka handphone Pak. Saya ini kaget waktu itu, saya sebelah dia kan. Saya kira HP dia ini sama dengan HP aku Note 20. Kejengok lain. Begitu dia muka ini dicek ini kenapa HP-nya. Kaget saya Pak. HP apa punya Panglima nih. Balik selesai ceramah saya download Pak di Google. Keluarlah Pak. HP Samsung Z Fold 2 waktu itu, Samsung Z Fold 2. Besok saya ke PS Pak. Karena modal aku ini lah tahu kalau Pak, kalau lama kenal dengan aku lah tahu Pak. Saya nak mobil, nak rumah, nak apa, modalnya cuma Fatihah Pak. Bener Pak, Fatihah solawat saya. Saya dari dulu Pak, dari saya pakai motor, saya modalnya cuma solawat dengan Fatihah. Kalau nak beli dari mana duitnya Pak, Bu. Saya pergi ke PS Pak. Jengok, ada HP Z Fold ini Samsung. Oh ada Pak, ini keluaran terbaru Pak Ustaz. Oh iya. Saya pegang Pak, saya bukai, saya muka megang saya ini baca sholawat Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah inilah HP yang aku pegang ya Allah Al-Fatihah. Dalam hati tapi tidak didengar oleh pelayan itu. Oh kita ini tetap ACG Pak, biar orang percaya dengan kita. Saya tetap pegang HP ini Pak. Oh, saya tanya berapa harganya? 34.500.000 Pak. Berjir juga aku dengar 34 juta ya. Oh ya, masih banyak. Ya, ready Pak ini. Ya, keluar saya Pak. Setiap hari ketika nyengok iklan HP ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku pengen HP itu. Setiap nyengok ya Allah, aku pengen HP itu ya Allah. Subhanallah Pak. Memang percisnya seperti candaan, percisnya seperti ucak-ucak kalau bahasa kita, Tanggal 18 Juni kemarin Pak, saya milad yang ke-43 tahun Pak. Dari seluruh yang mengucapkan selamat Pak, itu luar biasa termasuk Mas Joni mengucapkan selamat juga. Saya milad, Bupati, Gubernur, Wali Kota mengucapkan selamat milad kalau buat saya. Ada mereka salah satunya mengasih saya kado Pak. Kado ulang tahun. Begitu saya buka Pak, subhanallah. HP Samsung 34 juta yang saya pengen tadi Pak. Masya Allah. Lagi tunggulah ulang tahun kamu ini juga. Ana inda abdil zanni fa in zana khairan fa khairan falahu wa in zana saran fa saran falahu. Aku ini mana prasangka umatmu. Kalau kamu prasangkanya baik kepadaku, kebaikan itulah yang bakal kamu dapatkan. Kalau kamu prasangkanya buruk kepadaku, keburukan itulah yang bakal kamu dapati. Pak, ini ada Yuda di sini, ada Kak Sabti ini wong sekampung sama saya Pak. Beliau tahu terus mak aku ini jualan lontong. Ibu saya ini di rumah jualan lontong. Dari mana Ustaz Ali nak bisa beli HP 35 juta? Saya punya mobil yang saya pakai sekarang harganya 500 juta Bapak. Kalau saya mau beli mobil Pajero itu, waduh, dari mana saya 2 mobil Pak. Kemarin 3 mobil aku Pak. Saya beli mobil RAS 285 juta cash Pak. Kemarin waktu bangun masjid saya sedekahkan. Saya ngomong sama istri saya itu pakaian bini aku.
Yang mana kita nak bangun masjid, kita ngajak orang sedekah, mana kita sedekah dulu. Sudah bismillah. Akhirnya saya jual Pak mobil itu 205 juta. Kami sedekahkan beli seluruh besi pondasi yang di masjid yang dibangun ini Pak. Yang masjid yang sekarang lagi bangun ini, itu seluruh saya beli pakai duit jual mobil itu Pak. Ya, saya beli hampir 100 juta waktu itu. Pondasi besinya Pak, besi-besinya saya beli galau pakai duit-duit itu. Ya. Alhamdulillah Pak, saya nikmatinya aja karena bagi aku harta itu cuma tetepan. Kalau kamu cerita ke mana aku bangun rumah, mana aku punya HP, mana aku punya mobil, pening Pak kamu. Tapi saya tetap bermuara kepada keyakinan. Wong Rasulullah bisa mi'raj ke Sidratil Muntaha, balik lagi cuma semalam. Kenapa kita tidak percaya dengan kebesaran Allah? Maka sekali lagi pengurus masjid, ketua masjid, bangunlah masjid ini sama-nyamannya Pak. Anggarkan semegah-megahnya, jangan tanggung-tanggung. Jangan sampai sudah terbangun, kurang bagus, kurang ini. Jangan. Rancang Pak, cari arsiteknya unian, gambar banyak gambar ke masjid gratis Pak. Minta gambarkan, berarti enggak sabtu ini nah, wong sumek koran ya dah. Apa nama yang 1000 banyak yang kenal itu. Sudah gambaran, sudah. Berapa anggaran dananya? Hah? Berapa? 3M. 3M. Kecil 3M. Ya karena dikeroyok wong serami ini Pak. Kalau 3M Pak Ketua Dewan, terpesing juga. 3M rami-rami bismillah Pak, insya Allah yang punya kolega, yang punya sahabat, yang punya kawan, ajak orang berbuat kebaikan, ajak orang sedekah. Kalian melok ke bagian pahalanya. Insya Allah kalau masjid ini sudah nyaman, kalau masjid ini sudah megah, kalau masjid ini sudah rapi, jemaah sudah mulai banyak berkumpul, maka apapun yang pengen kamu buat di masjid ini gampang. Ya, apapun yang nak kamu laksanakan di masjid ini lemak, ngapo karena seluruh jamaahnya sudah berkumpul. Tapi kalau sudah megah, masjid sudah harganya 3M, sound systemnya anggarkan enggak itu? Ya, paling kecil minimal 100 juta kamu anggarkan untuk sound systemnya. Ya. Nah tapi kaget jangan bolu lagi nasminya. Ya. Mada ya masjid 3M. Ya. Ada nasminya pula mana? Ada nasminya. Nambah lagi drama nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa itu saya sampaikan penting Pak? Penting Pak. Wong galak ngomong, kita ni nak ngaji, kita ni tidak ada penting makan. Sudahlah jangan bohong. Makan itu penting Pak. Makanya saya buat pengajian majelis di rumah itu 2010 Pak, ada majelis zikir. Pertama saya ngajak wong bukan berzikir, ngajak wong makan malam. Acaranya makan malam Pak, sudah wong berkumpul baru diajak makan. Ya, sudah orang datang, sebelum kita makan, kita berzikir dulu Asmaul Husna. Bacalah saya zikir Asmaul 2010 Pak, rumah saya baru jadi. Ya, begitu terus lama-lama sudah rame. Sekarang sudah tidak mikir makan lagi Pak. Ada makanan, mereka sudah datang berzikir. Tapi alhamdulillah pula Pak, sampai hari ini Pak dari tahun 2010, 12 tahun tidak pernah rasanya tidak kasih makanan di rumah saya itu Pak. Saya tidak pernah tahu lagi kalau dulu Pak kami yang masak, kami yang ringkes kami yang nyiapkan. Tapi sejak tahun 2015 mungkin kurang lebih sudah 5 tahun zikir itu berjalan sudah tidak katik lagi Pak. Ngapo? Baru nak ngomong sudah ada yang nyiapkan, sudah ada yang masakkan, sudah ada yang nyediakan. Artinya masjid cuma ngawalinya Pak. Yakinlah kamu. Kalau sudah kamu awali, sudah berjalan, kaget tahu-tahu nak taklim, sudah ada yang nyiapkan makanan minuman. Ada yang taklim, sudah ada yang nyiapkan makanan minuman. Kenapa? Karena banyak Pak wong tu nak bersedekah. Tinggal mereka tu nunggu apakah sedekahnya ini manfaat atau tidak. Kalau dia tahu dan sadar bahwa sedekahnya menjadi sedekah yang manfaat, maka mereka tidak akan pernah sayang untuk bisa mengeluarkan duitnya. Itulah yang dicontohkan oleh Masjid Jogokarian, yang saldo masjidnya tidak pernah ada saldo. Dia selalu menol rupiahkan saldo masjidnya. Jadi Jogokarian itu tidak ada saldo. Nah masjid kami lebih hebat dari Jogokarian. Bukan nol, min malah Pak. Sudah terakhir min 400.000. Tapi insya Allah semua jemaah merasa nyaman. Listrik tetap kita bayar. Kami ada imam tetap Pak. Muridnya Habib Umar Al-Munawar. Ustaz Dia Aziz Al-Hafiz. Hafiz 30 juz. Umur baru 20 tahun. Baru berumah tangga. Anak baru sikok kami suruh imam di masjid. Dikasih bisaro setiap bulannya Pak. Dikasih 2,7 juta. Marbotnya dikasih 1,7 juta Pak. Marbot di masjid 1.700. Marbot di sikok Pak. Ini galak tak diperhatikan marbot ini. Marbot kalau dikasih cuma 300-500 ribu. Ya nak Pak, duit 300 sampai ke mana? Mesti ke masjid besar. Lesu dia Pak. Nah, coba kalau kamu gaji 1,5 juta, lain Pak, besar hanya bebas. Nah maka daripada itu saya doakan insya Allah pembangunan Masjid Al-Falah yang menganggarkan dana kurang lebih 3 miliar. Insya Allah mudah-mudahan dicapaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun sebelum menjelang masuknya bulan suci Ramadan.
Saya orang yang selalu banyak ngomong, selalu banyak tausiah keliling kemana-mana. Mungkin dari setiap perkataan lisan kami dalam setiap tausiah ada salah dan hilaf yang kami terucap dari lisan kami, itu dari diri kami pribadi. Kalaupun ada yang benar dari apa yang kami sampaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.